Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya selama ini sebenarnya nggak suka dengan Donald Trump yang baru saja terpilih kembali menjadi Presiden Amerika Serikat. Tapi kali ini pandangan saya mungkin berubah. Apa yang dia lakukan mungkin sekali akan mengakhiri pembantaian orang-orang Palestina di Gaza. Apa yang dia lakukan mungkin akan mengakhiri genosida Palestina oleh Israel. Saya tidak berlebihan. Sebuah media Amerika menulis, Trump forces Israel to come to an end to the war. Trump paksa Israel mengakhiri peperangan. Dan berita itu terbit hanya beberapa saat sebelum diumumkan adanya gencatan senjata di Gaza yang akan berlaku sejak 19 Januari ini. Apa yang terjadi memang sungguh mengejutkan. Selama ini Trump dikenal sebagai pembela Israel. Ketika dia baru memenangkan pemilihan presiden, Trump mengumumkan nama-nama calon menteri yang dianggap sangat pro-Israel. Sebenarnya dia menang melawan Kamala Harris antara lain karena dia memang bisa menarik hati kaum minoritas di Amerika. Termasuk orang-orang Islam yang menganggap Joe Biden, Kamala Harris, dan Partai Demokrat tidak bertindak apa-apa untuk menghentikan genosida Palestina di Gaza. Namun segera setelah Trump mengumumkan susunan kabinetnya itu, banyak pihak menganggap kepercayaan terhadap Trump itu kosong belaka. Pekan lalu Trump semakin mengkhawatirkan ketika dia di depan publik mengancam Hamas. Dia menekan Hamas untuk segera membebaskan sekitar 100 sandera Israel yang diculik Hamas saat gerakan bersenjata itu menyerang Israel pada 7 Oktober 2023. Dengan tajam, Trump bilang, kalau saat dia dilantik jadi presiden pada 20 Januari ini, para sandera tetap belum dikembalikan, Trump akan menciptakan neraka bagi Hamas. Jadi Trump sama sekali tidak nampak sebagai pemimpin Amerika yang akan bisa menyelamatkan Palestina. Namun dalam beberapa waktu terakhir ini, Trump terlihat sama sekali berubah. Mula-mula Trump men-share video dari seorang ahli ekonomi Amerika bernama Jeffrey Sachs. Sachs yang memiliki ras Yahudi mengecam Israel yang dikatakannya berusaha mempengaruhi kebijakan luar negeri Amerika untuk melenyapkan Hamas dan Hizbullah melalui penggulingan rezim-rezim yang mendukung mereka melalui kekuatan militer. Sachs bahkan menyebut Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu sebagai son of a bitch atau anak pelacur. Bahwa Trump men-share video sekeras itu saja sudah betul-betul mengejutkan. Apalagi ketika kemudian terdengar berita bahwa Trump berusaha menekan Netanyahu untuk menghentikan perang di Israel. Berita ini beredar sesaat setelah Joe Biden mengumumkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas. Akhir pekan lalu, Trump ternyata telah mengirimkan utusan khususnya Steve Witkoff untuk menekan Netanyahu bahwa dia tidak akan berkompromi begitu dia berkuasa. Trump mengatakan, kalau genosida dilanjutkan dan tentara Israel tidak ditarik mundur, Trump mengancam akan berhenti mengucurkan bantuan yang selama ini memungkinkan Israel menyerang Palestina tanpa henti. Kisah Witkoff menekan Netanyahu ini sendiri memiliki nilai menarik. Dikabarkan, Netanyahu semula menjawab tidak bisa menemui Witkoff karena itu adalah hari Sabat, hari istirahat mingguan dalam agama Yahudi. Tapi Witkoff menjawab dia tidak bisa menunda pertemuan karena pesan Trump teramat penting untuk disampaikan ke Netanyahu langsung. Akhirnya pertemuan berlangsung dan beberapa hari kemudian tersiarlah kabar gencatan senjata itu. Apa yang terjadi ini memang serba mengejutkan. Pengumuman gencatan senjata ini diumumkan oleh Biden. Menurutnya akan ada 3 tahap gencatan senjata. Tahap pertama 6 minggu yang dimulai hari Minggu 19 Januari. Di tahap ini Israel harus berhenti menyerang Gaza. Israel harus menarik pasukan dari seluruh wilayah Gaza, sementara penduduk Gaza bisa kembali ke tempat tinggal asalnya. Hamas sendiri harus membebaskan 33 sandera Israel. Kemudian pada tahap kedua, perang dihentikan secara permanen dan Hamas membebaskan seluruh sandera yang tersisa. Terakhir pada tahap ketiga akan dilakukan konstruksi Gaza. Pertanyaannya, apakah semua pihak sudah siap menjalani gencatan senjata ini? Dunia dan penduduk Gaza sudah menyambut gembira, tapi pemerintah Israel nampaknya tidak siap. Mereka masih mencari-cari alasan untuk menunda atau bahkan membatalkan gencatan senjata.
Dikabarkan sejumlah menteri berjanji tidak akan menandatangani kesepakatan kecuali kalau Netanyahu setuju bahwa mereka akan bisa kembali mengebom Gaza setelah 42 hari. Kalau Netanyahu masih memaksa, mereka mengancam akan mundur dari pemerintah. Dan kalau para menteri ini mundur, Netanyahu akan kehilangan kekuasaannya. Saat ini saja terlihat pemerintah Israel dipenuhi oleh tokoh-tokoh yang haus darah, berdarah dingin dan tak memiliki sedikit pun rasa kasihan kepada orang-orang Palestina. 1 hari setelah kesepakatan gencatan senjata ditandatangani, Israel kembali membom Gaza dan menewaskan 75 orang Palestina. Selama lebih dari 15 bulan terakhir, Israel memang tanpa henti membantai Palestina. Sekedar untuk merefresh memori kita, ini semua dimulai gara-gara serangan mendadak Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023 yang menewaskan 1.200 warga Israel. Israel membalas dengan aksi biadab. Dengan alasan hendak menghancurkan Hamas, Israel menyerbu dengan aksi militer yang tidak terbayangkan. Saat ini sudah lebih dari 46.000 orang Palestina tewas. Hampir semua dari 2,1 juta rakyat Gaza harus meninggalkan kediaman mereka. Ratusan ribu diantaranya luka-luka. Sekitar 70% dari korban tewas adalah perempuan dan anak-anak. Hanya sebagian dari korban adalah tentara Hamas. Israel membunuhi warga sipil yang tak punya kemampuan melawan. Hampir setiap hari Israel menembaki dan membom Gaza. Rumah sakit, sekolah, perumahan, gedung perkantoran, tempat ibadah, jalanan dihancurkan. Fasilitas listrik, air, komunikasi jadi sasaran serangan. Israel bahkan menembaki warga Gaza yang sedang berebut bantuan makanan. Israel membarikade kedatangan sebagian bantuan makanan dan kesehatan. Israel juga membunuh sejumlah petugas organisasi internasional yang berusaha membantu rakyat Palestina. Warga Gaza bukan hanya tewas karena ditembak dan dibom, tapi juga karena kelaparan dan tak punya fasilitas kesehatan yang memadai. Apakah penderitaan Palestina ini kini bisa berakhir? Semua masih serba tidak pasti. Tapi walau bagaimanapun, gencatan senjata ini adalah sebuah langkah awal yang bisa menentukan. Penindasan Palestina bisa berlangsung karena peran Amerika. Diperkirakan Amerika Serikat sudah mengucurkan dana sekitar 370 triliun rupiah untuk mendukung Israel melakukan genosida di Gaza. Pada November tahun lalu, Amerika memveto resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengakhiri agresi brutal terhadap Palestina. Amerika Serikat juga menolak keputusan Mahkamah Pidana Internasional, International Criminal Court, untuk menangkap Netanyahu karena kejahatan kemanusiaan dan kejahatan perang yang dilakukannya. Maka bila sekarang Trump berkomitmen untuk menghentikan perang begitu dia berkuasa nanti, dia punya kekuatan untuk menghentikannya. Sebagai penutup, saya ingin mengutip wawancara dengan Dr. Mark Perlmutter, seorang dokter Yahudi yang bercerita tentang kebiadaban Israel di Gaza. Menurutnya, dibandingkan dengan semua daerah bencana yang pernah dilihatnya selama 30 tahun di area konflik, jika semua dibandingkan itu, masih tidak sebanding dengan tingkat pembantaian yang dia lihat terhadap warga sipil hanya dalam minggu pertama dia ada di Gaza. Dia melihat anak-anak terbakar, tercabik-cabik hanya dalam waktu 1 minggu di Gaza. Tubuh anak-anak itu tercabik karena ledakan bom, karena tertimpa bangunan, karena tertembak penembak jitu. Tidak ada alasan untuk terus memperpanjang genosida di Gaza. Mari kita bersama doakan perdamaian di sana. Dan mari kita doa bersama agar para korban yang tewas selama ini diterima di sisi Tuhan di surganya. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya kalau kita gunakan akal sehat, dunia akan bisa selamat.